Saya tidak melihat ada pelanggaran-pelanggaran secara konstitusi yang dilakukan Presiden Joko Widodo waktu itu. Demokrasi itu betul, tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun kita, berbicara, berbahasa. Kita harus pedas mengkritik kekuasaan supaya sensasi keadilannya muncul. Kadangkala kita takut untuk bertengkar di wilayah publik, lalu kita pakai sopan santun. Sopan santun itu semacam kemunafikan dalam politik. Kemunafikan artinya kita menipu diri sendiri. Sesuatu yang ada di kepala kita, kita sensor di mulut kita. Lalu kita sakit jiwa. Kita kehilangan kemampuan untuk mengucapkan pikiran karena dihalangi oleh feodalisme. Sopan santun itu adalah cara untuk menghalangi orang berpikir kritis. Otak kita tidak didesain untuk sopan santun. Sopan santun itu adalah bahasa tubuh, bukan bahasa otak. Itu bedanya. Saya bersopan santun pada orang yang lebih tua. Tapi kalau bertengkar, tidak boleh kesopan santunan itu mencegah saya mengedit pikiran saya. Kalau enggak, palsu yang keluar kalimat saya tuh. Itu yang diterangkan oleh Pak Jokowi. Jangan, kalau mau kritik, jangan kasar dong. Oke, supaya kritik tidak tiba, maka sesopan-sopannya. Cara paling sopan adalah jangan kritik. Konyol. Ya, beberapa hari lalu Opung Luhut mendatangi berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Nah, di situ beliau mengatakan untuk meminta publik agar mengkritik dengan santun. Yang pertama, yang kedua, beliau juga bersaksi menjadi saksi hidup bahwasanya Pak Jokowi tidak pernah melanggar konstitusi. Luar biasa sekali, kasih tepuk tangan dulu. Lalu netizen bereaksi, kenapa Opung Luhut seperti itu membela Pak Jokowi? Ya kita tahulah ya, jabatan apa saja yang sudah diberikan kepada Opung Luhut. Banyak sekali, tentu saja harus berterima kasih lah ya. Nah teman-teman semua, apa sih esensi dari kritik? Kenapa kok Opung Luhut sepertinya tidak paham ya? Sedangkan kita tahu bagaimana Bung Rocky Gerung menjelaskan esensi dari kritik sendiri. Sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu di akun X. Bertemu Jokowi, Luhut minta publik kritik pemerintah dengan santun. Harusnya pemerintah yang menanggapi kritik dengan santun, bukan dengan endasmu, bukan mengkau-kaukan pengkritik. Ya betul ya, sekarang malah terbalik guys. Yang dimana kalau pemerintah ngejawab basing-basing saja, sedangkan rakyat kalau mengkritik malah justru disuruh mengkritiknya yang santun. Ya namanya kritik gimana mau santun guys. Netizen langsung memberikan komentar dengan meng-screenshot tweetan dari Pak Prabowo Subianto. 4. Boleh bohong asal santun, boleh nipu asal santun, boleh curi asal santun, boleh korupsi asal santun. Kok ngeri ya? Disuruh masak kepala babi ketika orang lain menganggap itu sebuah teror adalah jawaban tersantun seorang kepala komunikasi presidenan. Bukan begitu, dimasak aja katanya. Apa itu santun? Sangat sopan. Mohon jangan lupa yang gaji bapak itu kita. Udah cukup santun belum? Gaji ndasmu. Dasar otak-otak kampungan dikritik kok baperan. Ya tentu statement dari Opung Luhut membuat jiwa kita semua itu meronta-ronta ya guys. Kenapa kok lagi-lagi rakyat lagi yang disalahin ya? Namanya mengkritik ya gimana mau santun, namanya juga kritikan. Tentu nyelekit lah, pasti itu. Oke teman-teman semua, coba kita lihat videonya. Bagaimana jika Prabowo tumbang? Berarti digantikan Bung Beler dong. Narasi inilah yang coba dibangun oleh kontra intelijen pihak penguasa. Ya silakan saja Gibran menggantikan Prabowo. Tapi ingat, Gibran itu jauh lebih mudah dilengsarkan karena ada celah dalam melanggar konstitusi. Ketakutan itu setidaknya terucap oleh Luhut setelah menghadap Jokowi. Selanjutnya biarkan mekanisme elit politik yang bertarung untuk pergantian. Setidaknya perlawanan kita berhasil mengguncang kekuasaan. Pak Prabowo, padahal Anda tak perlu repot-repot orkestrasi wacana untuk menggeser amarah publik. Jika nyali Anda sebesar pangkatmu, segera tangkap dan adili Jokowi beserta keluarganya. Sudah pasti perhatian rakyat akan berpaling. Luhut nggak paham esensi dari kritik. Dia ngomong begini tapi dia sendiri, kau yang gelap, surga aja kau, pergi aja kau dari Indonesia. Sopankah begitu? Kritik bukan soal santun atau tidak santun. Kritik sendiri merupakan respon terhadap kebijakan yang dirasa tidak santun. Jika kebijakan yang dibuat ugal-ugalan, masa rakyat harus menyampaikan dengan kata yang santun, kata yang manis. Luhut ingin kritik disampaikan dengan cara yang nyaman,
bagi pemerintah. Padahal esensi kritik justru untuk membuat pemerintah merasa tidak nyaman agar mau berubah. Kalau maunya nyaman, ya minta dipuji, jangan dikritik. Salam logika. Guys, kalau warga Konoha semuanya pintar, kira-kira di pemilu 2024 kemarin, siapa yang bakal terpilih menjadi Presiden Konoha? Terus ada pernyataan yang menarik dari LBP sepulangnya menghadap Mulyono di Oslo. Dia bilang bahwa dia adalah saksi hidup kalau Mulyono tidak pernah melanggar hukum dan tidak pernah melanggar konstitusi. Padahal kita tahu sendiri kenyataannya seperti apa. Lalu, apakah pernyataan LBP tersebut bisa diartikan seperti ini? Yang pertama, jangan pernah ada kata adili Mulyono. Yang kedua, jangan pernah persoalkan Wapres Konoha, yaitu anaknya Mulyono. Atau pernyataan nomor 3, jika terjadi sesuatu sama pemimpin Konoha saat ini, maka Wapres Konoha yang anaknya Mulyono memenuhi syarat untuk menggantikan pemimpin Konoha saat ini. Kita tunggu saja beberapa hari ini gebrakan yang akan dilakukan geng SOP setelah trio ini menghadap Mulyono di Solo. Sebagai informasi saja guys, geng SOP ini mencoba menggeser tuntutan rakyat dari adili Mulyono dan oligarki menjadi turunkan gemoy dan kembalikan tenterong ke baraknya. Dahsyat kan Mulyono? Lucu aja, orang yang kemarin sempat menyuruh publik untuk pergi ke surga duluan. Kalau Anda pengen semua perfect ya kau pergi surga saja berurusan. Sekarang menghimbau publik untuk mengkritik pemerintah dengan santun. Jujur aja saya nggak paham makna santun versimu tuh yang seperti apa. Apakah santun di sini harus teriak hidup Jokowi di tengah-tengah kerusakan undang-undang dan peraturan negara? Atau diam aja tetap mendukung pemerintah di tengah-tengah keadaan ekonomi negara yang sangat mengkhawatirkan? Apakah makna santun itu yang seperti itu? Lagi pula, kalau mau menghimbau publik untuk mengkritik pemerintah dengan santun, coba deh dimulai dari atas dulu, dimulai dari kepala dulu. Coba Anda menghimbau presiden, kalau dikritik publik itu ditanggapi dengan sopan, santun, bukan yang atau dasmu. Coba deh dimulai dari kepala negara dulu. Ya, ajakan untuk menjaga budaya sopan santun memang relevan lah dengan nilai-nilai ya Indonesia, ya nilai Pancasila. Namun demokrasi bukan hanya soal gaya menyampaikan kritik ya, tapi juga soal substansi dari kritik itu sendiri. Menekankan kesopanan tanpa memberikan ruang yang cukup bagi kritik substantif ya justru berisiko mengerdilkan diskusi publik yang kritis dan konstruktif. Nah, lalu berikutnya adalah soal sikap sinis ya, skeptisisme di publik ya. Jadi Luhut juga menyayangkan sikap sinis masyarakat terhadap program pemerintah gitu ya. Namun sepertinya dia mengabaikan alasan di balik sinisme ini, yaitu soal kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan yang seringkali tidak transparan, yang tidak efektif, atau bahkan dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Mengkritik sikap publik tanpa introspeksi atas kebijakan pemerintah adalah bentuk pengalihan isu yang sangat kurang produktif kalau menurut saya. Kalau kita bicara soal kesopanan, ya saya rasa seruan Luhut agar masyarakat mengkritik dengan santun ini berpotensi menjadi ya hanya sebagai tameng bagi pemerintah untuk menghindari akuntabilitas atas kebijakan yang bermasalah. Padahal ngadepin rakyat itu mudah banget loh. Rakyat itu bisa sangat sopan sekali. Dengan cara gimana? Ya atasannya, orang-orang yang di atas, para elit itu juga harus sopan gitu loh. Bagaimana mungkin menyuruh rakyat untuk mengkritik dengan sopan, tapi nyatanya pejabatnya sendiri menjawab kritikan rakyat dengan cara yang tidak sopan. Kan ini kebalik-balik nih. Rakyat itu pemaaf, rakyat itu mudah simpatik.
Mudah sekali. Kalau pejabatnya itu melakukan hal yang memang itu tugasnya secara benar, baik, pasti rakyat langsung simpati. Tak perlu melakukan yang lebih dari tugasnya. Cukup melakukan apa yang telah ditugaskan yang melekat pada jabatannya. Udah rakyat pasti langsung seneng, bangga, simpatik gitu loh. Mudah sekali. Tapi kenapa rakyat justru mengkritik? Ya karena memang ada kekacauan di sana gitu loh. Banyak koruptor di mana-mana, kesalahan di mana-mana dan lain sebagainya. Itu yang akhirnya rakyat tegas untuk mengkritik. Benar sekali, SDM di Konoha rendah, tidak sesuai dengan kebutuhan. Contohnya Wapres Konoha. Aduh. Jadi gini loh teman-teman, kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat di Wakanda dan Konoha ini, kok pejabat itu kayak gimana ya, kayak orang atau enggak kayak robot, nggak punya hard disk gitu ya, atau nggak punya hard disk, nggak punya CPU kalau di Konoha itu. Jadi rata-rata kayak CPU-nya hilang. Supaya kenapa dibikin semua pejabat itu CPU-nya hilang? Karena penguasa Wakanda dan Konoha ini adalah konglomerat hitam. Jadi bukan presiden, bukan wakil presiden. Jadi dibuat sedemikian rupa SDM rendah agar mudah dikendalikan, mudah ditipu, mudah dibohongi, mudah direkayasa, mudah dimanipulasi. Jadi itulah kenyataannya teman-teman. Jadi kalau SDM rendah itu kan CPU-nya jebol tuh ya, CPU-nya jebol. Jadi gampang dimanipulasi, gampang dibohongin, gampang ditipu. Nah, jadi itulah nasibnya Wakanda dan Konoha. Jadi lihat aja ya, rata-rata dari rakyat kecilnya Wakanda dan Konoha ya, nggak punya kerjaan, ngutang pinjol. Nggak punya kerjaan, ngutang pinjol, main judol. Kan makanya tuh ya, itu CPU-nya tuh udah hilang tuh, komputernya itu, otaknya tuh udah nggak tahu kemana di Wakanda Konoha. Jadi mau dibilang SDM rendah itu kan dia ada angka ya. Kalau angka 10 itu tinggi, angka 1 itu rendah. Tapi kalau di Konoha dan Wakanda ini minus, nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat, tapi kalau kebijakannya Wapres Konoha ini saya lihat hebat loh. Kebijakannya apa? Tunggu sebentar, saya mikir dulu. Nah, itu ada kan? Gitu ya teman-teman ya. Bagi kalian yang sudah nonton video ini, saya doakan kalian ya berhasil semua, hoki, kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan. Guys, lihat nih, lebaran di rumah si pemilik ijazah asli, Bapak Anies Baswedan. Alhamdulillah ramai. Keren ya Pak Anies, padahal pengangguran, tapi orang yang datang untuk berkunjung begitu banyak. Oh iya, padahal tidak ada pembagian sembako loh, tapi yang datang tetap ramai. Ini merupakan bukti bahwa Anies Baswedan juga dicintai walaupun ya pengangguran. Tapi kalau menurut kalian, gimana guys? Part 2 ini, kalian udah nungguin part 2-nya kan? Ada yang lebih heboh katanya itu, apa namanya, bambu mesum. Otak kau yang mesum, bapak kau yang mesum. Masa tahu kau bambu yang menyambut Asian Games 2018 itu yang didirikan Pak Anies yang memakan 500 juta ya, 500 juta untuk membangun itu. Yang bambu-bambu itu, katanya bambu mesum, Nek. Ih, otak kau yang kotor bilang kamu mesum. Otak dia tuh yang mesum. Ih, gila, yang ngeri orang-orang sekarang itu. Cari kesalahan sampai ke sana-sana, tahu Nek. Iya Allah ya Allah. Ngeri kau, jangan sepele kau sama bambu ya. Itu pun pakai bambu. Bambu itu banyak jasanya loh. Banyak jasanya. Mak kau bikin lemang pakai bambu. Makan lemang kau pakai bambu, kau bayang. Kayak apa? Lidi. Iya, apa itu? Bambu. Janganlah sepelekan mencari kesalahan. Kau merdeka kau karena bambu runcing. Gak usah sepele sama bambu kau, kurang ajar. Berantem pakai bambu runcing. Gak usah kau sok kelantaman bilang bambu itu bambu mesum. Otak kau yang mesum. Katanya bambu mesum itu nih Asian Games. Itu karya anak Indonesia untuk menyambut Asian Games 2018. Kreatif, harusnya emang waktunya nggak lama sih. Mana adalah bambu kayak gitu tuh.
Itu pun yang di bawah itu bambu itu tuh jalan kreatif tuh. juga itu. Kreatif, tapi ya nggak begitu kali muncul-muncul hatersnya. Toh, Terlaluan. itu pun busuknya bentar lagi bambu, tapi biasa aja. Itu kan karya Indonesia, terus Estetik jadinya tuh. lihat. estetik ya kan, terus dipakai, terus itu buat uangnya buat petani bambu. Emang ada kok petani bambu? Siapa bilang nggak ada petani bambu? Di Cina toh petani bambu banyak, nggak usah kelantaman kalian. Jangan kau bilang-bilang otak mesum, bambu mesum. Otak kau yang mesum. Ih. Ingat kau merdeka karena apa ya? Karena bambu runcing. Makanya kau ikut 17 Agustus, jangan kelantaman mulut kau di situ. Kurang ajar.